Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Halima dengan NIM 250201010164. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi ekonomi mikro dengan topik peran pemerintah saat harga kebutuhan pokok naik. Alasan saya memilih topik ini karena menurut saya topik ini paling dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa, sebagai konsumen, bahkan keluarga kita di rumah pasti pernah ngerasain langsung dampaknya. Misalnya, waktu harga beras naik atau minyak goreng tiba-tiba mahal, itu langsung kerasa ke pengeluaran sehari-hari. Makanya, lewat presentasi ini, saya mau jelasin kenapa pemerintah perlu ikut campur kalau harga kebutuhan pokok naik. Dan peran pemerintah itu dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi konsumen dan juga dari sisi produsen. Untuk yang pertama ada di latar belakang. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang artinya kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur tangan di dalamnya. Campur tangan ini dilakukan bukan untuk mengganggu pasar, melainkan untuk menjaga agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan stabil dan tidak merugikan masyarakat. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas. Salah satu bentuk pengawasan yang paling sering dirasakan oleh masyarakat adalah dalam hal pengendalian harga, khususnya harga kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan karena kebutuhan pokok menyangkut kehidupan banyak orang, sehingga tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Untuk yang selanjutnya ada di masalah yang terjadi. Masalah yang sering terjadi di masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan bahan pokok lainnya. Barang-barang ini merupakan kebutuhan utama yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik, dampaknya langsung terasa, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap. Pengeluaran meningkat, sementara pendapatan tidak mengalami perubahan. Kondisi ini membuat masyarakat harus lebih berhemat dan mengatur ulang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Masyarakat dengan pendapatan tinggi mungkin masih bisa memenuhi kebutuhannya, tetapi masyarakat dengan pendapatan rendah akan semakin kesulitan. Untuk yang selanjutnya ada di kenapa pemerintah perlu turun tangan. Jika harga sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, seringkali terjadi ketidakseimbangan. Harga bisa naik dengan cepat ketika barang langka atau ketika permintaan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, konsumen akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sisi lain, jika harga ditekan terlalu rendah tanpa memperhatikan kondisi produsen juga bisa mengalami kerugian. Jika produsen terus mengalami kerugian, mereka bisa mengurangi produksi atau bahkan berhenti berproduksi. Hal ini justru akan menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan membuat harga semakin naik. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir sebagai penyeimbang antara kepentingan konsumen dan produsen agar tidak ada pihak yang terlalu dirugikan. Untuk yang selanjutnya ada di sisi konsumen atau permintaan. Dari sisi konsumen atau permintaan, kenaikan harga memiliki dampak yang sangat besar. Ketika harga naik, daya beli masyarakat otomatis menurun. Dengan jumlah uang yang sama, konsumen hanya bisa membeli barang dalam jumlah yang lebih sedikit. Kondisi ini membuat konsumen harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif barang yang lebih murah. Misalnya, mengganti merek tertentu dengan merek yang lebih terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk yang selanjutnya ada di contoh kebijakan pemerintah untuk konsumen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah operasi pasar murah, di mana pemerintah menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi harga, misalnya pada minyak goreng, agar masyarakat tetap bisa membeli meskipun harga pasar meningkat. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun terlalu drastis akibat kenaikan harga. Untuk yang selanjutnya ada di sisi produsen atau penawaran. Selain konsumen, produsen juga memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Produsen adalah pihak yang memproduksi dan menyediakan barang di pasar. Tanpa produsen, barang tidak akan tersedia, dan kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Produsen sering menghadapi masalah kenaikan biaya produksi seperti harga bahan baku, pupuk, BBM, dan biaya distribusi lainnya. Jika biaya produksi naik, tetapi harga jual tidak sebanding, produsen bisa mengalami kerugian. Untuk yang selanjutnya ada di contoh kebijakan pemerintah untuk produsen. Untuk membantu produsen, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk dukungan, misalnya subsidi pupuk untuk petani agar biaya produksi bisa ditekan. Pemerintah juga memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM agar mereka bisa bertahan dan terus berproduksi. Selain itu, pemerintah menetapkan harga acuan agar harga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Untuk yang selanjutnya ada di dampak kebijakan pemerintah. Jika kebijakan pemerintah dijalankan dengan baik dan konsisten, dampaknya bisa dirasakan oleh semua pihak. Harga menjadi lebih stabil, barang tetap tersedia di pasar, konsumen tidak terlalu terbebani, dan produsen tetap bisa berproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih lancar dan stabil, sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat. Untuk yang terakhir ada di kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kenaikan harga kebutuhan pokok adalah hal yang wajar dalam ekonomi. Tapi kalau dibiarkan tanpa pengawasan, dampaknya bisa sangat besar. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen. Pemerintah harus hadir supaya tidak ada pihak yang terlalu dirugikan. Dengan kebijakan yang tepat, stabilitas harga bisa terjaga dan kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat. Sekian pemaparan dari saya mengenai peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.